kita juga punya hari ini kita punya harapan untuk menumbuhkan kegiatan-kegiatan literasi. Kita kan dua-duanya kita dari Blora Tulen lah ya. Sedangkan kalau jenengan pernah cerita ke saya itu Blora adalah kota sastra, benar? Ya. Atau kota literasi mungkin. Di mana penulis-penulis hebat terlahir dari Blora, seperti salah satunya Pramudia Anantatur, Susilo Tur dan lain sebagainya. Nah, saat ini ketika tokoh-tokoh itu telah tiada, akan tetapi karya-karyanya itu masih menjadi konsumsi. Menurut jenengan, apa problem atau bagaimana jenengan memandang literasi di Blora? Seperti apa? Kalau ngelihat seperti apa? Bukan. Saya bertanya. Kalau dikatakan Blora kota sastra itu sebenarnya masih terlalu general. Oke. Artinya masih akan menimbulkan banyak asumsi. Yotah, emang ada berapa komunitas sastra di Blora? Iya. Gitu kan. Gitu. Jadi itu sebenarnya kalau nggak salah itu adalah highlight acara besar, acara kalau nggak salah Indonesiana ya. Indonesiana. Iya. Itu punya highlight itu. Dan itu juga saya bangga, artinya kalau misalkan ada salah satu tokoh pejabat atau siapapun itu yang mengesahkan secara nasional, oh ya nih Blora kota sastra, meresmikan gitu. Cuman ya harus sumbut kita sebagai orang Blora, bener nggak ini Blora kota sastra konsisten gitu. Juga karena enggak? Pada faktanya jujur saja kegiatan-kegiatan literasi minim sekali di sini. Berarti itu kan problemnya maksudnya. Minim sekali. Meskipun ya ini harusnya jadi kegelisahan kita bersama yang ada di bidang yang sama. Saya katakan mungkin literasi atau sastra. Kita punya tokoh-tokoh hebat, kita punya tokoh-tokoh sejarah yang itu lintas dunia. Tidak hanya Pram, tidak hanya Susilo Tur, kita punya Mas Marco, kita punya Tirto, kita punya yang meskipun kemarin agak kontroversi ya. Ya ada, saya tidak sebut namanya. Itu karyanya cukup fenomenal gitu loh. Artinya wah cocok orang Blora iki jangan pinter nulis apa juru tulis apa piye kayak gitu. Ini harusnya jadi kegelisahan bersama gitu loh nih. Cuman ya balik lagi, kadang-kadang entah jenengan sadari atau enggak ya, rata-rata orang Blora yang berproses di luar Blora itu sukses-sukses untuk di bidang kreatif ya saya maksud. Cuman memang independen gitu loh. Makanya sampai ada apa bahasa Jawa niki wadonan. Wah, wong Blora iki pemberontak. Wong Blora iki Bani Israil. Julukan lah gitu. Yang kita nggak bisa ini juga. Memang iya sih kayak Samin itu kan memberontak kolonial. Pram karya-karyanya juga ya menentang beberapa sistem-sistem kolonial. Juga ada Mas Marco sama syair-syairnya luar biasa yang isinya tentang kesetaraan hak sama manusia gitu. Meskipun mau kulit putih, mau kulit hitam, mau dia Indo, artinya Indo campuran Belanda dan Hindia Belanda, mau dia orang pribumi, kita harus punya hak yang sama sebagai sesama manusia gitu. Ya kalau di bibir ya memberontak, cuman memberontak kepada siapa dulu kan gitu. Yang terbaru ini ada juga musisi Iksan Skuter, itu juga lagu-lagunya lagu-lagu balad gitu, lagu-lagu balada yang isinya kurang lebih kritik tentang bagaimana negara kita berjalan yang agak tidak sesuai dengan nurani dan kemanusiaan. Ya, kalau menurut jenengan nih kira-kira bisa nggak, memungkinkan nggak Blora memiliki masa depan atau
literasi di Blora itu lebih maju atau mungkin mencapai titik kejayaannya seperti dulu? Saya rasa kita belum pernah mencapai titik kejayaan nih. Belum pernah ya. Karena kalau melihat ke belakang, Pram juga selama berkarya hampir separuh hidupnya dia berproses di penjara. Iya. Dia menulis karya-karya masterpiece itu di penjara gitu. Artinya dia sendiri. Sama dengan Tirto yang hari ini, sampai hari ini kita menyebutnya dia Bapak Pers. Dia adalah orang pertama pribumi yang punya apa istilahnya, penerbitan surat kabar. Dia adalah orang pertama. Jadi itu pun dia dalam arti sendiri gini, dia tidak punya masa waktu itu, tidak punya anak buah, benar-benar sendiri gitu. Pun sekarang kayak Susilotur jenengan bisa perso sendiri, ya sendiri. Kayak Ihsan Sukotur hari ini ya indie, ya, dia nyebutnya dia musisi indie gitu, dia tidak bekerja di label gitu. Iya. Kalau dikatakan mencapai titik kejayaan, saya kurang tahu, maksudnya kejayaan itu apakah benar-benar satu masyarakat Blora ini sepakat bahwa oh ya kita punya sesuatu yang bisa dikatakan golden passion, yaitu sastra atau sastrawan atau kelebihan tulis menulis atau apapun itu istilahnya. Tapi untuk harapan sih tentu harusnya bisalah kita. Oh iya, kemarin kan jenengan juga ketika puasaan, jadi beliau ini sempat membuat sebuah kegiatan selama 5 hari ya, 5 sampai 1 minggu, 8 hari dengan judul ngaji sastra. Nah, di mana narasumbernya di situ adalah orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya ya, salah satunya juga Susilotur, kemudian Kiai Haji Delhar Muhammadun, kemudian beliau sendiri dan juga orang-orang Blora yang memang memiliki passion di bidang sastra dan juga literasi. Nah, apakah itu merupakan salah satu mungkin langkah awal jenengan untuk kemudian mengembalikan atau membumikan kembali literasi di sini, atau bagaimana ceritanya? Lebih tepatnya mungkin gini, kami sepakat, artinya panitia, narasumber juga peserta yang hadir, kami sepakat bahwa kegiatan ini adalah trial error. Artinya kami punya apa istilahnya, ya kesepakatan yang sama bahwa ini adalah percobaan kita untuk menumbuhkan hazanah kesusastraan khususnya di Blora. Kalau memang kita punya potensi Blora Kota Sastra, kita punya sastrawan-sastrawan di masa lalu yang hebat. Tentunya kita juga punya hari ini kita punya harapan untuk menumbuhkan kegiatan-kegiatan literasi. Gitu, dan memang meskipun kemarin saya sempat bikin polling di Instagram, itu kebanyakan yang ngevote justru di luar kota. Yang ngevote untuk ikut terlibat atau partisipasi dalam kegiatan itu tuh luar kota gitu. Jadi justru yang dari dalam Blora sendiri jarang memberikan respon. Kalau dari follower saya itu tidak banyak dibanding yang dari luar kota gitu. Cuman memang ini karena ini kegiatan untuk kita khususkan di Blora, artinya narasumber juga kita ambil dari beberapa ekspor asli Blora. Kita juga bermaksud oh ya ini dalam rangka trial error, bisa nggak ya kalau misalkan kita bikin kegiatan-kegiatan literasi seperti halnya di kota-kota lain gitu. Karena sejauh ini jujur saja saya tidak menemukan satupun komunitas sastra atau literasi di Blora yang produktif. Kalaupun ada, mungkin ada di lingkup sekolah, karena memang dari pemerintah itu kan kalau nggak salah ya. Bukan ya, memang berangkat dari komunitas ya. Iya, meskipun komunitas sekolah, maksudnya artinya di luar jam sekolah, di luar kurikulum gitu. Itu kan memang ada gerakan literasi sekolah. Cuman ya bayangkan saja
apapun yang produk yang keluar dari dari sekolah atau lembaga pemerintahan ini kan artinya kurang bebas gitu loh. Formalitas juga kadang. Kurang apa ya istilahnya, tidak seluas atau tidak segila ketika itu benar-benar komunitas itu lahir dari tengah masyarakat gitu, bukan dari lembaga pemerintahan.